Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sugiman, NIM 0560810604, UPBJJ UT Surakarta. Di sini saya diberikan tugas untuk mengerjakan tugas 3 dari mata kuliah struktur data. Pertanyaannya seperti ini. Buatlah program pencarian menggunakan algoritma Deep Search DFS dalam bahasa Java. Gunakan graf dengan 10 node yang mewakili A0 sampai A9. Tentukan sendiri nilai hubungan antar node. Lakukan pencarian angka n pada graf tersebut dengan DFS. Jelaskan tahap demi tahap proses pencarian dan gambarkan dengan rinci prosesnya. Oke, langsung saja kita praktekkan. Yang pertama adalah kita mengerjakan DFS seperti itu. Nanti ada pertanyaan kedua yaitu BFS. Di sini langsung saya kerjakan saja. Nah, di sini saya membuat static boolean dulu. Boolean ini berisi true or false. Minta 10. Nah, sampai di sini adalah import, di sini adalah mengimport library Java Collection. Jadi agar dapat menggunakan array list. Terus yang pertama adalah public class tugas 3 BFS. Ini adalah judul yang saya buat. Static boolean di sini membuat array boolean untuk menandai node yang sudah dikunjungi seperti itu. Di sini ada true and false, or false seperti itu. Terus di sini static ini integer graph new array list. Di sini membuat representasi graph menggunakan adjacency list seperti itu. Setiap node memiliki daftar tetangga. Terus selanjutnya adalah visit. Ini adalah menandai di mana node tersebut sudah dikunjungi, maka dikasih nilai true. Jika sudah dikunjungi, maka nilainya true. Jika belum, maka dia akan dikunjungi seperti itu. Sistem outprintln ini adalah menampilkan yang sedang dikunjungi atau outputnya seperti itu. Oke, lanjut. If jika int tetangga graph sini di node 1 enter. If jika kondisinya tanda seru, terus visit tetangga DFS node tetangga sama target seperti itu. Sekarang membuat metode main di sini for, kita buat perulangan for int i sama dengan 0 titik koma i kurang dari 10 titik koma maka i plus seperti ini ditambah 1 seperti itu. Terus selanjutnya adalah ada perintah kurung awal buka graph di mana i new array list seperti itu. Terus kita akhiri titik koma. Kita sekarang memasukkan angkanya graph 0 . Nah, di sini targetnya adalah saya ingin menargetkan angka 8. Maka kita tuliskan int target sini target sama dengan 8 koma seperti itu. Terus DFS targetnya adalah 0 sama target seperti itu. Sekarang kita sudah berhasil membuat kodenya. Kita cek dulu. Oh, di sini 6 ya, karena saya buat itu yang 5 itu sudah tidak punya child. Jadi saya buat 6 ini masih punya ke 9. Nah, seperti contoh yang sudah saya buat di sini. Nah, jadi A1 masih punya cabang lagi di sini. Nah, 5 ini sudah tidak ada, makanya 5 ini sudah tidak saya tulis di sini. 6 itu ke 9 seperti itu. Oke, sekarang kita run coba. Oke, sudah berhasil. Di sini mengunjungi A0, mengunjungi A1, lalu mengunjungi A3, A7, mengunjungi A4, mengunjungi A8. Nah, sampai di sini itu ditemukan seperti itu, ditemukan di A8, mengunjungi A2, A5, A6, A9 seperti itu. Kalau di dalam gambar ini, maka dari barisan pertama ini A0 itu ke kiri, itu masuk ke A1, A1 dicari dulu ke A3 ini, ke A3 ini
cari dulu lagi karena tidak sama, karena di sini perintahnya adalah node if jika node tersebut sama dengan target, maksudnya yang kita cari atau yang kita search nilainya itu, maka akan berhasil seperti itu. Tapi di sini DFS itu mencari sedalam-dalamnya dulu, A0, A1, A3 sampai A7 seperti itu. Sedalam-dalam, seandainya di sini ada A10, itu akan ke A10 dulu seperti itu. Nah, lalu jika tidak ada, dia akan kembali ke sini, dilanjutkan ke A4 sampai ke A4 ini, maka turun dan dia akan menemukan ini targetnya A8. Nah, jadi perulangan tadi ketika for int i sama dengan 0, i kurang dari 10, maka i tambah 1 seperti itu. Maka kita mencari 0 dan kita pergi ke 1, itu tidak ada yang sama, maka dilewati seperti itu. Dan selanjutnya berarti di sini perulangan 1 sama dengan masih kurang dari 10 ditambah 1 lagi, berarti pergi ke 2 seperti itu. Kedua, ketiga, dan seterusnya sampai akhirnya menemukan di A8 seperti itu. Jadi kalau di DFS ini dia adalah mencari sedalam-dalamnya dulu. Oke, selanjutnya kita lanjutkan ke praktek yang kedua, yaitu adalah BFS, yaitu membuat program pencarian menggunakan algoritma Breadth First Search atau BFS dalam bahasa Java. Gunakan graf dengan 10 node yang mewakili A0 sampai A9. Tentukan sendiri nilai hubungan antar node. Lakukan pencarian angka n tersebut dengan BFS. Oke, langsung saja kita praktekkan. Sini kita membuat file baru dulu, new file. Kita kasih nama praktek 3 tadi bfs.java. Oke, langsung saja kita ketikkan kodenya terlebih dahulu. Kita buat boolean kembali, static boolean. Nah, di sini saya menggunakan sistem WW karena WW itu struktur data menggunakan sistem FIFO, first in first out seperti itu. Oke, sekarang sudah jadi. Jadi di sini adalah dari awal kita membuat kelas praktek. Di sini praktek ya, sebenarnya tugas, tapi saya praktek 3 BFS biar ada perbedaannya. Di sini membuat array list seperti itu, dan diisikan array listnya adalah sejumlah 10. Static booleannya sejumlah 10 juga, karena dia akan mengecek sejumlah 10. Ketika di tengah jalan itu sudah terdapat angka yang dicari, maka dia akan out sendiri atau keluar dari pencarian seperti itu. Terus di sini adalah metode untuk mencari BFS ini, start terus dicari int target. Nah, di sini adalah ada perintah visit start true.
Jadi digunakan ketika sudah dikunjungi seperti itu, maka dia ditandai seperti itu. While, nah while ini adalah perulangan. System out memperlihatkan data ketika sudah dikunjungi, maka menampilkan perintah mengunjungi A plus not. Contoh sudah mengunjungi A0, A1 dan seterusnya, dan kita akan mencapai target tertentu. Jika node tersebut sudah sama dengan yang ditarget atau dicari, maka sistem printout-nya atau targetnya adalah target ditemukan. Yang ditemukan yang dicari tadi berapa? A7. Targetnya adalah A7, maka start 0, targetnya A7. Terus selanjutnya adalah coba kita run terlebih dahulu, berhasil atau tidak. Nah, di sini ketika di public static void main ini adalah ada perulangan sampai mencapai angka yang dicari itu ketemu. Karena kita memiliki data sejumlah 10, maka perulangannya I kurang dari 10. Target yang dicari adalah di antara 1 sampai 10 seperti itu. Target yang dicari adalah 7. Sekarang kita run. Nah, di sini adalah sudah tampak mengunjungi A7, target ditemukan seperti itu. Berarti target 7 sudah ditemukan. Seandainya ini saya isi 5 seperti itu, target saya adalah 5 seperti ini, maka ketika kita run, dia akan berhenti pada A5 seperti itu. Ketika saya ganti dengan 4 seperti itu, kita run, maka dia prosesnya akan berhenti di A4 seperti itu. Scanningnya berhenti di A4. Kita mencarinya itu per baris. Jadi ini baris 1, baris 2, baris 3, baris 4 seperti itu. Yang pertama adalah kita kunjungi A0 dulu. Nah, di sini kunjungi A0. Terus selanjutnya A0 ini adalah mempersiapkan atau melakukan daftar tunggu A1 sama A2. Ini. Makanya A0 ternyata bukan. Setelah bukan, maka dia akan pergi ke A1 seperti itu. A1 dia melakukan daftar tunggu A3 sama A4. Di scanning akhirnya tidak sama gitu. Dia pergi ke A2 seperti itu. A2 ini ternyata di scanning tidak ada. Dia loncat lagi ke A3 seperti itu. Sini. Jadi urutannya itu A1, A2, terus per baris A3. Terus selanjutnya adalah A3 memiliki daftar tunggu A7 seperti ini. Nah, ini adalah target yang kita targetkan tadi. Makanya walaupun targetnya ada di sini, maka ini harus diselesaikan dulu sampai A6 seperti itu. A3 tidak cocok, maka dia pergi ke A4, di scanning lagi, kunjungi A4. Ketika A4 ini tidak sama, maka dia pindah kunjungan ke tetangganya, ke A5 seperti itu. A5 ini juga tidak cocok, maka pergi ke A6. A6 tidak cocok, maka dia baru pergi ke A7. Jadi target kita ditemukan di sini. Kunjungi A7 adalah target. Setelah sampai di sini, maka prosesnya akan off atau akan keluar, berhenti beroperasi seperti itu. A8, A9 sudah tidak di scanning lagi seperti itu. Nah, jadi perbedaannya di mana antara BFS sama DFS? Nah, jadi perbedaannya itu adalah jika BFS ini melebar. Jadi ini level 1, level 2, level 3 seperti itu. Dia mencarinya itu ketika ini di scanning, dia melakukan daftar tunggu A1 sama A2. Ketika di sini tidak cocok, maka masuk ke sini. Kalau sudah masuk ke sini ternyata tidak cocok, A1-nya ini memiliki daftar tunggu lagi A3 sama A4 seperti itu. Maka yang dikerjakan adalah per level seperti ini. Makanya di sini menggunakan sistem FIFO, first in, first out. Jadi ketika di scan ini, kalau tidak cocok, dia keluar duluan seperti itu. Masuk lagi seperti itu. Dia tidak cocok, keluar lagi seperti itu. Di scanning, loncat ke sini, terus out lagi sampai diselesaikan tiap baris seperti ini. Jika menggunakan sistem DFS ini, maka di sini menggunakan sistem LIFO, last in, first out seperti itu. Last in, maksudnya terakhir yang masuk itu akan keluar duluan. Ketika dicari dari sini tidak ketemu seperti itu, dia mencarinya ke dalam dulu sampai ke terakhir yang dimasukkan tadi. Setelah tidak cocok, di scanning satu persatu seperti itu. Jika masuk sini tidak cocok, dia masuk ke sini. Tidak cocok, ini baru dibuang seperti itu. Terus sampai di sini dia mencari ke anak dari A1 ini, ada A4 seperti itu. Seandainya tidak terdapat A8 atau yang dicari itu bukan A8, maka ini akan dibuang duluan seperti itu. Karena di sini targetnya adalah A8, maka sampai di A4 ini lalu dilanjutkan ke A8, ini adalah targetnya seperti itu. Berarti melakukan scanning keseluruhan ini baru mendapatkan A8 seperti itu. Oke, cukup sekian dari saya. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.